Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, siswa-siswi SDN 191 yang solih dan solihah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul bersama untuk mendengarkan sebuah tausiah singkat dalam pembiasaan di hari Jumat ini ya. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sampai kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'id, serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan tausiah singkat hari ini, insyaallah kita akan membahas Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 11. Di dalam ayat pertama Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Nah, dalam tafsir Jalalain, qad ini artinya adalah sesungguhnya atau sungguh, kata Allah. Lafaz qad di sini menunjukkan makna tahqiq, yang artinya itu sungguh atau sebuah kepastian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika kita biasa menggunakan kata saya akan datang besok pagi, nah, belum tentu besok pagi datang. Akan tetapi jika seseorang mengatakan sungguh besok pagi saya akan datang, maka insya Allah itu menunjukkan kesungguhannya agar orang yang mendengarkan bisa percaya bahwa besok pagi akan datang. Nah, di dalam ayat ini juga Allah memfirmankan, yaitu qad, sesungguhnya, kata Allah, sungguh. Dan di dalam kata selanjutnya yaitu aflahal. Itu aflaha itu artinya adalah telah menang, kata Allah, atau beruntung di dalam ayat ini diartikan. Nah, ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan saat itu untuk mengubah standar pada zaman Nabi. Karena dulu pada zaman Nabi yang dianggap menang atau beruntung adalah orang-orang kaya seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan kaum-kaum Quraisy. Bahkan beberapa tahun ke belakang, negara Amerika Serikat pun masih memandang seseorang dari sebuah warna kulit, yaitu kulit hitam atau kulit putih. Bahkan sebagian orang di negara kita pun juga masih menganggap bahwa orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang berbahagia adalah mereka yang telah menjadi pegawai negeri atau ASN. Nah, dengan ayat ini Allah tegaskan bahwa orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang berbahagia adalah mu'minun, kata Allah. Iman itu adalah sifatnya, mukmin orangnya, dan mukminun itu adalah jamak, banyak orang-orang. Itu orang-orang yang beriman. Jadi ayat pertama Allah jelaskan qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung, kata Allah, orang-orang
yang beriman. Nah, di dalam ayat selanjutnya Allah jelaskan siapa orang-orang yang beriman yang beruntung tersebut. Yaitu di ayat kedua, allazina hum fi salatihim khashi'un. Nah, dalam tafsir Jalalain dijelaskan yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, yaitu dengan merendahkan diri penuh perasaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ali bin Abi Thalib menceritakan dari Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa kata khasyi'un atau orang-orang yang khusyuk yaitu orang-orang yang takut dan penuh ketenangan. Nah, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan khusyuk di sini adalah kekhusyuan hati. Nah, sedangkan menurut Hasan Al-Basri mengungkapkan kekhusyuan mereka itu berada di dalam hati mereka. Sehingga karenanya mereka menundukkan pandangan serta merendahkan diri. Dengan khusyuk di dalam sholatnya hanya dapat dilakukan oleh orang yang mengkonsentrasikan hati kepada Allah Subhanahu wa taala serta melupakan berbagai aktivitas selain sholat dan mengutamakan sholat atas aktivitas lainnya. Pada saat itulah, kata Hasan Al-Basri, akan terwujud ketenangan dan kebahagiaan baginya. Nah, jadi ketika kita sholat, ketika kita bertakbiratul ihram, mengucapkan kata Allahu Akbar, maka sudah seharusnya lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka hati kita dan pikiran kita sudah tidak ada lagi yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Melupakan sejenak sebuah pekerjaan di dunia, belajar di dunia dan lain sebagainya, kita lupakan sejenak untuk mengkonsentrasikan diri dengan ucapan yang tadi, dengan Allahu Akbar, bahwa kita menegaskan Allah yang lebih besar dari segalanya. Nah, dalam ayat ketiga Allah firmankan wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang artinya itu dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Di dalam tafsir Kemenag, ayat ini Allah jelaskan sifat yang kedua, yaitu bahwa seorang mukmin yang berbahagia atau yang tadi beruntung itu adalah orang yang selalu menjaga waktu dan umurnya supaya tidak berbuat yang sia-sia. Sebagaimana ia khusyuk di dalam sholatnya, berpaling dari segala sesuatu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala sang penciptanya. Demikian juga ia berpaling dari segala perkataan yang tidak berguna bagi dirinya dan bagi orang lain di sekitarnya. Nah, jadi sifat orang mukmin yang kedua di dalam ayat ini dijelaskan yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Sedangkan pada ayat selanjutnya yaitu Allah jelaskan wallazina hum lizzakati fa'ilun, yang artinya yaitu dan orang-orang yang menunaikan zakat. Dalam tafsir Quraisy Shihab, mereka yang mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan begitu mereka memadukan antara ibadah fisik dengan ibadah harta, yaitu antara penyucian jiwa dan penyucian kekayaannya. Zakat diwajibkan untuk mempererat hubungan sosial di antara umat Islam, agar masing-masing anggota masyarakat muslim merasakan dan bertanggung jawab atas kemiskinan yang diderita oleh anggota yang lainnya. Nah, seharusnya dengan begitu ia dapat melakukan sesuatu yang dapat meringankan pedihnya kemiskinan. Nah, jadi tujuan zakat itu yaitu bersifat ekonomis, yaitu pengentasan kemiskinan dimanapun seharusnya, dan membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Ya, jadi ada 8 asnaf ya, ada 8 yang berhak menerima zakat. Insyaallah nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya mudah-mudahan.
Nah, di ayat selanjutnya Allah jelaskan lagi, walladzina hum li furujihim hafizun. Yang artinya itu dan orang-orang yang menjaga kemaluannya atau kehormatannya. Illa ala ajwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Nah, ayat selanjutnya yaitu famanibtagha wara'a zalika faulaika humul 'adun, yang artinya barang siapa yang mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Nah, pada ayat ke-8 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yang artinya itu dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Nah, yaitu mereka orang-orang yang memelihara amanah, atau jika kita sadari bahwa setiap kita itu sudah diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita diberi amanah berupa waktu, berupa penglihatan, berupa pendengaran dan anggota tubuh lainnya, merupakan amanah yang telah Allah titipkan kepada kita. Karena mungkin kita tidak akan menyadari pada saat ini karena amanah tersebut masih melekat pada kita. Tetapi jika salah satu daripada yang telah Allah amanahkan kepada kita tiada, maka kita akan sadar bahwa kita telah diberi amanah sebetulnya oleh Allah. Maka dari itu kita harus senantiasa menjaga amanah tersebut, seperti amanah waktu yang telah Allah berikan kepada kita, dengan senantiasa menjaga sholat 5 waktu kita, yaitu juga amanah mata atau penglihatan kita dengan cara melihat ciptaan-ciptaan Allah, untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya juga dalam ayat ini jelaskan wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang menepati janji, kata Allah. Nah, kita sebagai manusia sebetulnya sebelum masuk ke alam dunia, kita dikumpulkan oleh Allah dalam sebuah majelis saat itu. Dan ketika pada saat itu Allah katakan, alastu birabbikum, kata Allah, bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Dan kita semua pada saat itu menjawab, qalu bala syahidna, kata kita, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Nah, kita sudah bersaksi sebetulnya, kita sudah berjanji juga di hadapan Allah bahwa Allah itu adalah Tuhan kita satu-satunya. Maka salah satu dosa yang tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah dosa syirik. Mengapa demikian? Karena kita sudah berjanji sebelum kita terlahir ke dunia ini, kita berjanji kepada Allah mengakui betul Allah Tuhan kita satu-satunya. Tapi setelah kita berada di dunia ini, kita mengingkari janji kita. Kalau kita bersikap musyrik kepada Allah. Nah, di dalam ayat selanjutnya Allah jelaskan lagi, wallazina hum ala salawatihim yuhafizun, kata Allah. Wallazina hum, yaitu orang-orang ala salawatihim, yang memelihara salatnya, yuhafizun, ya, yaitu orang-orang yang memelihara salatnya. Nah, di dalam tafsir Kemenag dijelaskan bahwa memelihara salat yang 5 waktu maksudnya, yaitu. Nah, di dalam ayat ini Allah menerangkan sifat yang terakhir, yaitu orang mukmin yang berbahagia, yang selalu memelihara dan memperhatikan salat wajibnya atau salat 5 waktunya secara sempurna, yaitu dengan tepat waktu dan memenuhi persyaratan serta rukun-rukunnya. Nah, ayat ini tidak sama dengan ayat yang kedua yang tadi, walaupun sama membahas mengenai sholat. Sebab pada ayat yang kedua disebutkan bahwa mereka khusyuk dalam sholatnya, sedangkan di sini disebutkan bahwa mereka selalu memelihara sholat dengan tertib dan teratur, kata Allah. Nah, ayat ini dimulai dengan menyebutkan sholat tadi di ayat kedua,
Dan diakhiri di ayat ke-9 ini dengan sholat lagi. Nah, hal ini memberikan peringatan kepada kita betapa pentingnya sholat yang telah dijadikan oleh Allah sebagai tiang agama. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda, barang siapa yang mendirikan sholat, sesungguhnya ia telah mendirikan agama, dan barang siapa yang meninggalkan sholat, sesungguhnya ia telah merobohkan agama. Nah, berikut ada penjelasan hadis keutamaan sholat tersebut, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud berkata, saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apa yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu Nabi pun menjawab, yang pertama yaitu sholat pada waktunya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa? Katanya. Lalu Nabi menjawab, birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi katanya. Dan Nabi bersabda, jihad di jalan Allah. Nah, ada juga di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu dari Sauban, istiqomahlah kamu dan janganlah menghitung-hitung, kata Nabi. Ketahuilah bahwa perbuatanmu yang paling baik ialah sholat, dan tidak ada orang yang menjaga sholat melainkan orang-orang yang beriman. Nah, ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Hakim, dan Al-Baihaqi. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjelaskan kepada kita bahwa ketika nanti di akhirat kelak ada satu amal kita akan dihitung. Ada satu amal yang ketika amalan itu baik, maka akan diteruskan perhitungan amal kebaikannya. Akan tetapi ketika amal itu buruk, maka selesai perhitungannya. Ketahuilah, kata Rasul, satu amal itu adalah amalan sholat. Ya, jadi sholat itu adalah amal yang nanti akan pertama kali dihitung atau dihisab. Nah, ketika kita tidak bisa menjaga sholat kita, maka berapapun amal kebaikan yang kita miliki di dunia ini, berapapun uang yang kita sedekahkan di dunia ini, akan menjadi sia-sia ketika kita tidak bisa menjaga sholat kita. Karena ketika amal sholat kita dihitung, maka hitungannya buruk, maka selesai perhitungannya. Jadi amal kebaikan kita tidak akan dihitung yang lainnya. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam orang-orang tersebut. Nah, di dalam ayat ke-10 dan 11, nah ini balasan dari Allah kepada orang-orang yang tadi Allah janjikan, orang-orang yang beruntung, kata Allah. Yaitu ulaika humul warithun, kata Allah dalam ayat 10. Yang artinya mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, kata Allah. Nah, di dalam ayat 11-nya Allah jelaskan, allazina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu yang akan mewarisi surga Firdaus, kata Allah, dan mereka kekal di dalamnya. Nah, di dalam tafsir Kemenag dijelaskan, yaitu mereka yang memiliki sifat-sifat mulia yang tadi akan mewarisi surga, yaitu surganya pun tidak tanggung-tanggung, surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus, karena amal kebaikan mereka selama hidup di dunia. Surga Firdaus ini adalah surga yang paling tinggi, yang di atasnya berada arsy Allah yang maha pemurah, dan mereka kekal di dalamnya. Nah, Umar bin Khattab meriwayatkan sebuah hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah diturunkan kepadaku 10 ayat, barang siapa yang menegakkannya akan masuk surga. Lalu ia membacakan 10 ayat ini dari permulaan surah Al-Mu'minun yang sudah tadi kita bahas di awal. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam orang-orang yang mewarisi surga Firdaus dari Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari sifat-sifat yang tercela, yang tidak termasuk ke dalam orang-orang yang mewarisi surga tersebut. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan.
benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, salahnya datang dari diri pribadi. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.